Yang terbuang itu waktu 1.000 orang. Kalau itu 3 jam, 3.000 jam. Lo wasting their time, lo wasting your time. Begitu banyak cara lebih efektif. Buat individunya, ngapain juga lo masih mendaftar kerja yang modelnya seperti ini? Coach kasih solusi. Selamat datang kembali Coach Rene. Senang datang kembali ke KPK. Bukan salah. Bukan mentang-mentang oren, bukan KPK. KPK Bukan sih. dong. Cakep banget sih, Der. Partai tertentu. Bukan. Kurir Shopee. Oh, yang itu. Kalau partai kan sini nggak ada urusan partai. Iya benar sih. Ya, jadi meskipun kita nih berdua bukan berdelapan. Yes. Ya bener kan? Jadi, karena ini kan di sini kasih solusi, bukan baja, betul kan? Ya gitu ya. Jadi kenapa saya pakai warna-warna terang? Karena saya kalau menjadi seperti mereka, karena gue belajar dari Seth Godin, katanya lo harus menjadi sapi ungu di antara sapi-sapi yang normal. Kenapa lagi hal-hal viral ini nyambung seperti judul yang lo baca teman-teman deh? Walk-in interview, ini kan MAP nih. Ya, tahu ya teman-teman, brandnya kan banyak tuh MAP. Nah, ini lagi mau ngelamar kerja dengan panggilan interview langsung, jadi nggak ada CV-CV-annya, ngirim email dulu, tapi dia bawa CV gitu ya Coach ya? Gue belum pernah sih sebenarnya, makanya gue agak bingung nih walk-in interview tuh. Saya taunya CV lewat email doang gitu ya, tapi tahu dengan fenomenal ini gitu. Artinya, kenapa gue pakai baju warna ini? Sebenarnya gue nyambung-nyambungin aja sih, tapi ya pas lah. MAP. Bukan warna MAP-nya, tapi kalau kayak gini menurut gue dari sisi marketing, gimana cara membedakan bahwa nih orang ini berkualitas, orang ini stand out, orang ini punya kapabilitas yang tinggi. Karena kan udah tumplek-blek begini cari kerja. Yang pertama, ya kalau gue sih ngeliat dari sisi orang marketing, pasti harus lu beda dari yang lain dulu. Misalnya kayak gini, tiba-tiba ngejreng, oren, celananya putih. Misalnya kayak gitu. Atau gimana nih Coach? Soalnya ya Allah, lo dari pagi emang udah pasti kelar nih semuanya sampai malam gitu diterima tuh lamarannya gitu. Apa sebenarnya ada metode-metode lain ya? Kita bahas dari tahun-tahun 2000-an dulu ya Coach ya. Tapi nggak mau lama-lama deh. Gue mau berangkat dari ya biasalah pemerintahan. Karena memang ya kita sebagai warga negara mengacunya ke situ. Tahun 2012 Caimin Menteri Tenaga Kerja ya. Nah, beliau gimana waktu itu bikin sistemnya? Kita ngomong dari tahun-tahun dulu deh, sampai tahun sekarang. Apakah begini modelnya? Apakah ini adalah ternyata disahkan di Undang-Undang Kementerian Tenaga Kerja atau seperti apa? Setahu gue, lagi-lagi kalau untuk yang mekanik seperti ini, gue nggak paham apalagi perundangannya. Gue juga nggak inget zaman Caimin seperti apa. Gue ya. Enggak, maksudnya ini kan udah dari dulu nih. Enggak, maksud gue gini, maaf ya, apakah ini jangan-jangan justru dari kementerian-kementerian yang lama? Gue nggak yakin. Nggak yakin. Oh, ini swasta nih begini-begini? Ini benar-benar swasta. Kalau tenaga kerja gimana ngaturnya? Tenaga kerja itu kan pengaturan hak dan kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban tenaga kerja. Jadi bukan mereka yang merekrut. Tapi kalau ada perekrutan, pemerintah juga melakukan perekrutan. Biasanya perekrutan pegawai negeri kemarin yang ramai juga tuh Bank Indonesia kan, karena orang banyak banget yang pengen kerja di sana. Kemenko, ya kan, Kementerian Keuangan itu juga salah satu yang paling favorit. Jadi yang mendaftar banyak. Gue merasa pendaftarnya bahkan lebih banyak dari ini. Cuman lebih tertata. Tidak ditumpuk di jalan, duduk di trotoar, bahkan sebagian di jalan seperti ini. Jadi gue merasa ini ada, nggak tahu, gue lagi coba mengkalkulasi ya, kalau kita mesti mencoba membayangkan diri kita ada di MAP gitu kan. Kalau ada kawan-kawan MAP mungkin bisa kasih komen gitu ya. Gue nggak merasa manfaatnya lebih besar daripada mudorotnya kegiatan yang seperti ini. Lah terus emang gimana? Masa mereka tiba-tiba langsung gedor-gedor pintu kantor MAP? Kan memang gini deh, kita hiring gimana coba? Ngirim CV kalau dibaca. Nah itu kan yang selalu jadi. Gue mau addressnya dua hal sih. Dari yang pertama itu untuk korporasinya. Ya, lo mau yang mana dulu nih? Mau korporasi atau individu dulu? Korporasi dulu deh. Karena ini kan korporasi, ini kan MAP korporasi. MAP sebagai korporasi menurut gue masih menggunakan pendekatan yang menurut gue udah usang, yang udah nggak tepat guna. Jadi ibaratnya undang orang sebanyak-banyaknya untuk ngelihat nanti pilih mana dari situ saringan yang paling bagus, ya hasil saringan yang paling bagus kayak gimana, ya. Dan udah jelas cara ini nggak efektif. Harusnya cara ini nggak efektif. Gitu. Enggak, bukan. Harusnya ngelamar kerja tuh gimana maksudnya? Cara efektifnya?
kan kita pernah bahas ya. Kasih solusi kalau mau buka lamaran terbuka walk in, kira-kira ada yang daftar nggak? Ya ada. Banyak gue rasa. Banyak lah ya, pasti. Follower lu berapa? Gue pribadi apa kasih solusi? Kasih solusi dan lu dan semuanya. Ya kalau di total sih 1 jutaan. 1 jutaan. Katakanlah 1% tuh berapa? 10.000. Di saat orang yang belum punya pekerjaan, orang yang sudah bekerja tapi cari kesempatan yang lebih baik, terus mereka dengar channel yang mereka suka tonton, apalagi baru ada kehebohan Deddy Corbuzier juga ikut terlibat di sini, yang artinya masa depannya semakin terjamin. Amin. Pada saat lo bikin walk-in interview itu tuh nggak apa? Kurang lebih kalau dibahasakan dengan lebih mudah, ambil corong, terus lo teriak aja, kita lagi nyari orang, dan lo nggak ngomong orangnya untuk apa, spesifikasinya gimana, yang pasti orang-orang pasti ngantri kan, betul nggak? Yang ada lo nanti dipanggil sama polisi, kenapa? Karena antrian di depannya itu bikin macet jalan arteri di depan ini, ya, dan belum tentu juga lo dapat orang yang pas. Oke. Masih ingat ya? Tapi gue pernah ngeliat kok di poster ada walk-in interview. Terus ada spesifikasinya. Itu apa? Masih terlalu umum. Yang menurut gue cara yang paling efektif adalah perusahaan perlu mengidentifikasi gue butuh orangnya kayak gimana gitu. Dan bukan kayak gimana tuh kan penjelasan banyak yang lulusan S1 IPK 3,5, betul nggak? Iya. Pandai bergaul, punya network, punya kendaraan atau apapun itu kan wishlist lo. Oke. Bener nggak? Terus caranya? Tapi gini, lulus S1 tuh mengindikasikan apa sih sebenarnya? Mengatakan banyak nggak sih? Punya IPK di atas 3,5 menunjukkan tingkat intelektualnya tinggi. Ya oke lah. Tapi yang lo butuh tuh kayak gimana sih? Betul nggak? Contoh spesifik deh. Kalau lo butuh orang untuk jadi tenaga pemasar. Pemasar tuh bukan jualan ya, pemasar. Untuk ngobrol sama perusahaan lain. Kasih solusi ini kan perusahaan. Ngobrol sama perusahaan lain, menawarkan konsep-konsepnya, kasih solusi sebagai media. Walk-in interview efektif nggak? Oh iya, nggak efektif sih. Enggak. Cara nyari lo gimana? Lo nyari orang yang IPK-nya tinggi atau orang yang direkomendasikan oleh banyak orang? Oh ya, itu kedua. Bener nggak? Rekomendasi. Jadi ada cara yang lebih efektif daripada sekedar numpukin orang di situ. Ya, kita mesti ngerti ya. Kita berhadapan dengan jumlah tenaga angkatan kerja, boleh ya? Coba lihat ya. Angkatan kerja kita saat ini kalau nggak salah udah hampir 140 juta. Ya, yang di lihat itu. Ya kan? Lihat tuh. Lihat tuh, Der. Ya kan? 144. Hampir 144 juta. Iya, udah malah. Dengan tingkat pengangguran kalau menurut gue sekarang masih relatif tinggi ya, sekitar bisa masuk 4-6 bahkan. Ya itu pengangguran terbuka, pengangguran tertutup lebih tinggi lagi. Ya, loh, itu di zaman sekarang 5 tahun ke belakang apa? Sekarang saat ini kan itu naik turun ya. Naik turun. Udah pasti. Kenapa? Karena ada pelemahan ekonomi, ya kan, ada kurangnya permintaan, dan itu jelas sekali ya. Jadi bahwa tingkat pengangguran relatif lagi tinggi, artinya orang yang butuh kerja juga banyak. Cuman kan yang lo butuh bukan orang yang cari kerja. Yang lo butuh adalah orang yang bisa menjalankan pekerjaan yang lo butuh tuntaskan, bener nggak? Nah, cuma kan tahu tolak ukurnya bahwa dia bisa menjalankan perusahaan memang dia kompeten, dia lulusan ini, berarti kan kalau dia lulusan universitas A, dia diakui sama dosen-dosennya bahwa dia pintar. Ya, cuman kan begini, Der. Iya dong. Itu kan nggak bisa apple to apple. Iya kan, lulusan satu perguruan tinggi di provinsi A bisa jadi beda dengan IPK yang sama orang yang lulus di perguruan tinggi B, betul nggak? Oh iya. Betul nggak? Iya. Jelas ya. Dan kita yang perlu diketahui adalah spesifiknya apa sih? Kalau gue sih lebih seneng hal-hal yang sifatnya lebih kualitatif gitu. Yang kayak misalnya apakah lo punya keterlibatan di dalam organisasi? Karena kalau lo punya keterlibatan di dalam organisasi, lo udah jelas lebih supel, lebih gampang ngobrol sama lo. Ya, lo udah punya track record bekerja di perusahaan-perusahaan bahkan sebelum ini, bahkan sejak SMA kalau perlu. Gitu, untuk menunjukkan bahwa lo tuh gigih gitu. Nah, ada banyak cara yang bisa dilakukan sekedar dibandingkan kita cuma menempatkan model lulusan mana, IPK berapa. Menurut gue sih itu ya. Ya, supaya lebih targeted.
Oke. Nah, kalau itu nggak dipakai, kita akhirnya go by number. Cari orang sebanyak-banyaknya dengan asumsi bahwa kalau ada yang daftar 10.000, 10 orang yang gue pilih akan jauh lebih baik dari 10.000 dibandingkan dari 1.000. Paham ya? Kenapa itu memberikan ketenangan buat gue? Tapi apakah seperti itu? Kan enggak. Oke. Not necessarily. Iya, oke. Nah, ini gue nangkap nih, teman-teman. Tadi kan Coach Rani bilang katanya lu itu harus bisa lah, seakan-akan lu direkomendasikan sama perusahaan atau ya temen lah atau segala macam ya. Tapi pertanyaannya gini, gimana caranya kita agar direkomendasikan kalau kita nggak kerja di sebuah perusahaan terus kita performanya baik? Itu dulu kan. Ya, nah, tapi pertanyaannya kalau memang ini orang nggak pernah kerja sama sekali. Nah, itu yang menjadi itu poin deh. Poin gue tuh begini. Ini juga sekarang buat individu ya. Komplain gue atau kritik gue kepada banyak orang saat ini, mereka menunda bekerja sampai lulus. Lulus baru cari kerja. Itu udah jelas nggak efektif. Kenapa? Karena gini, banyak banget yang pengen diomongin ya. Nomor satu gini. Oke. Apakah kuliah lo itu memang pilihan lo? Jangan-jangan lo masuk ke situ juga karena orang tua lo nyuruh lo masuk situ. Jadi lo ngejalaninnya juga ogah-ogahan. Hasil yang ogah-ogahan tuh udah jelas gak akan istimewa, satu. Terus kedua, dalam lo menekuni perkuliahan itu sendiri, lo ngerti ilmunya gak? Ya? Atau jangan-jangan lo cuma ngejar supaya lo bisa tuntas mata kuliah tertentu. Nomor tiga, lo paham tentang diri lo gak sih yang lo cari dalam hidup ini apa? Jangan-jangan lu cuma fokus mikir gue gak mau ini, gue gak mau itu, gue gak mau capek, gue mau gajinya segini, gue mau itu. Tapi lu gak pernah bener-bener ngerjain pekerjaannya. Jadi gue menganjurkan buat yang sekarang belum punya pengalaman, ya, nomor satu, kerja bahkan kalau perlu nih nyebelin sih, ya, tanpa dibayar. Maaf ya, kalau dari menyediakan intern tidak dibayar, ambil. Kenapa? Karena exposure lo itu besar sekali. Bahkan kalau gue boleh ya, kalau Derry nggak menawarkan, lo mengajukan diri lo sedemikian rupa kepada Derry, kepada Kasih Solusi untuk supaya lo diterima jadi intern. Ini ngerti ya? Oke, dapat. Kenapa alasannya? Apakah karena memang hanya pengalaman yang dia pengen kejar? Bukan, Der. Yang paling penting adalah justru lo tuh pernah merasakan gini. Kan gue nggak bisa menceritakan bekerja tuh seperti apa. Iya juga. Bener nggak? Lo bisa nggak nyeritain, bro, nasi goreng tuh nasinya digoreng pakai bumbu. Bumbunya tuh ada bawang goreng, ada bawang putih, ada kecap manis, kecap asin, kecap ikan kalau perlu. Digoreng, wajannya mesti panas. Lo bisa cerita panjang, atau lo bisa gini, cobain aja. Bener nggak? Iya sih. Bener gak? Yang kita kurang, ya, yang kita sama sekali kurang itu adalah put yourself to work. Itu buat diri lo bekerja, bukan buat diri lo bertransaksi. Itu yang jadi masalah sekarang. Lo tuh kebanyakan, nih kita pernah bahas lah ya, dan sampai kawan-kawan alma mater gue tega lo sama alma mater lo sendiri ngobrolan soal UI. Yang gue pikir banget kalau lo cuma minta 8 juta, 10 juta karena lo ngerasa udah sehebat itu celaka. Justru bahkan sebelum lo ada di titik merasa hebat, semoga lo gak sampai titik itu, put yourself to work. Bikin lo bekerja kalau perlu tanpa dibayar. Enggak, kalau tanpa dibayar nih, bentar nih. Ya gue tahu mungkin dia pengen tahu merasakan kerja gimana. Awam nih. Iya gue tahu begini. Tapi kan yang namanya kerja, keringat kita memang satu. Ini gue agak serius dikit ya. Yang namanya kerja wajar dibayar. Yang kedua, ya kan perusahaan dapat keuntungan ketika gue kerja. Makanya sekarang terus masa gue nggak boleh, atau masa perusahaan nggak menghargai apa yang gue kerjakan untuk lo dapatkan uang? Itu dong. Der, ada anak belum jelas jadi intern di sini, terus dia minta 5 juta sama lo kasih nggak? Oh ya enggak. Oke, sekarang nih lo sebagai pengusaha ya, dengerin ya. Dengerin jawaban Derry, kameranya tolong ke Derry, gue suara doang. Ya. Ya, sekarang gue bilang gini, terus ada satu anak, Der, lo nggak kenal dia, tapi dia gigih. Dia email lo sekali, dia ngejar lo di LinkedIn, dia ngejar lo di begitu banyak sosial media, lo nggak berguna karena lo nggak pernah respon itu juga kan, ya kan? Yang merah-merah itu sampai banyak, dia coba terus 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, sebulan, setahun,
Der. Oke. Tidak satu hari pun miss di mana orang ini mengirimkan pesan ke Pak Dery. Pak Dery, aku udah lihat acara channel yang ini bagus banget. Boleh nggak aku kasih ide kalau misalnya kita bisa bikin gini. Pak Dery, aku boleh nggak intern di sana? Lo awalnya nggak merhatiin 2 kali 3 kali, lama-lama tuh nama muncul terus, bener nggak? Iya. Akhirnya lo gini, siapa sih Rama Momogi nggak jelas ini, kutu kupret nih siapa? Gue pengen ketemu karena gigih banget, gigih. Dia ngasih ide. Akhirnya datanglah dia. Ya. Dia datang dengan keadaan rapi. Kalau perlu dia mandi dulu di masjid dekat sini, karena dia nggak punya mobil. Akhirnya dia harus jalan atau naik kendaraan umum. Tapi dia nggak mau membiarkan diri dia apek. Dia buat diri dia serapih mungkin, ya, sehingga dia mandi dulu di masjid terdekat ini untuk sebelum ketemu lo. Dia mengusahakan dengan cara yang dia tahu, dan itu terbatas sekali untuk tampil presentable di depan lo. Dan kemudian dia cuma ngomong gini, Pak Dery, saya nggak butuh dibayar. Saya butuh diberi ruang untuk menunjukkan kerja saya, dan saya ingin belajar dari Pak Dery. Gua ambil. Bener nggak? Gua ambil. Ya. Dan ini yang terjadi pada orang-orang hebat. Orang itu kemudian Dery ngelihat dia sehari, sepekan, sebulan, 2 bulan, dan memang menunjukkan kegigihan. Ini kita mesti bahas juga ya, bukan yang rata-rata, nggak semua gue mengatakan, rata-rata Gen Z yang tiba-tiba dibentak sedikit, mental gue kena, gue butuh healing. Nggak yang kayak gitu ya. Ya elah. Ya. Ini yang dari semua ketidakjelasan Dery, begitu banyak urusan yang Dery lakukan, dia coba pahami, dia berempati pada Dery, dan nggak cuma Dery, Aldan, Dimas, semua orang-orang yang di sini dia berusaha membantu. Mungkin nggak sih, Der, gue nanya sama lu sebagai pemilik usaha dikasih solusi ini, lo hire tuh orang? Mungkin nggak? Jawab. Dengan kayak gitu kondisinya ya, catatannya. Ya gue hire. Iya. Bahkan bukan di hire, setahun, Der. Tadi kan sebulan, setahun, 2 tahun. Lo bahkan mengandalkan dia sampai satu titik, mungkin ya, Der, mungkin ya kawan-kawan, Dery terus ngomong gini, lo udah siap deh, lo bikin channel, gue support lo. Oh, bisa jadi. Dengan historinya dia yang jelas ya, dia support begini setiap milestone, setiap jalannya tuh gue tahu. Dia reportnya rapi, dia eksekusinya bagus. Dia salah, Der. Dia nggak ngerti apa-apa. Dia nggak paham yang namanya podcast selain daripada yang dia tonton. Dia banyak melakukan kesalahan, tapi dia tidak geter karena kesalahan itu. Dia nggak tumbang pada saat dibilang bego, dibilang nggak berguna. Dia nggak kecil hati pada saat Coach Rene datang. Ada Rama Momogi dari mana nih? Ya, dia tetap berusaha membuat diri dia bisa diandalkan. Paham gak, Der? Iya, gue jadi kebayang kalau semua rata-rata mindsetnya kayak gini, industri hidup ya. Yes. Dan lo nggak butuh begitu banyak orang, ya. Lo sebagai perusahaan nggak butuh menyaring begitu banyak orang. Kenapa? Karena selalu saja ada orang yang memang hatinya sudah terpaut ke kasih solusi. Kan yang lo butuh itu ada pautan hati. Betul nggak? Ada keselarasan antara yang kasih solusi jalankan dan yang orang itu mau jalankan, supaya hubungannya nggak cuman beruk aja gue bayar deh, asal lo bisa ngerjain yang ada di sini. Kan nggak gitu, Der. Ini kaidah ini udah diajarkan di agama kita. Al-Isra 83 sampai 86. Ya. Kurang lebih apa nih, gue udah bikin catatannya nih, Der. Nah, kata indah yang selalu gue sebut-sebut itu namanya Syakila. Sang pencipta bilang, katakan ya, bahwa biarkan. Syakila itu kata dasarnya syakilat. Syakilat itu form, keadaan yang sudah dikhususkan oleh sang pencipta untuk lo. Oke. Dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Gue ngomong kekurangan kenapa? Karena itu sumber komplain. Banyak orang yang bilang gue gak dapat kerja karena orang tua gue gak ngasih kesempatan gue untuk kuliah di tempat yang gue mau. Gue mau tunjukin ke lo berapa banyak orang gak pernah kuliah, tapi justru dia nguliahin orang. Banyak. Iya. Berapa banyak orang yang gak pernah dapat kesempatan untuk dapat S2, tapi dia mempekerjakan ribuan S2. Banyak orang-orang kayak gini. Cuman permasalahannya, lo masuk orang yang put yourself to work, atau to apply your Syakila. Syakila apa tadi? Predisposisi. Kalau lo gak pernah nyoba nasi goreng itu, lo gak tahu rasanya, bener gak? Kalau lo gak pernah ngerjain, lo gak akan bener-bener tahu lo cocok atau gak cocok.
Dan ini yang paling penting. Kebanyakan orang ya. Kan gini, kalau ada orang main, lo paling suka olahraga apa sekarang? Ya gue nggak jauh-jauh dah. Apa? Gimana ya, gue mau bilang rugby tapi lu nggak percaya ya. Ya futsal aja deh, futsal. Ya bener kan? Futsal ya? Emang gue bohong kan gue bilang kalau bilang rugby kan nggak percaya. Futsal deh. Kan futsal, kesukaan lo sama futsal, apakah otomatis menjadikan lo juara futsal? Iya belum tentu lah. Setiap kali main lo pasti menang. Iya belum tentu lah. Enggak lah, Iyalah. pasti kan? Iyalah. Ya kan, kadang-kadang lo menang, kadang-kadang lo kalah. Tapi kalau lo tahu, ya, lo ada kelemahan di passing, ya, lo abis itu bilang gini, futsal bukan buat gue nggak cocok main futsal, gue nggak ditakdirkan main futsal. Kenapa? Karena lo nggak bisa passing, nembak jago, lari jago, passing nggak jago. Tapi lo merasa satu hal itu sudah mendefinisikan diri lo di futsal dan lo bilang gini, ini bukan bidang gue. Terus gue akan bilang dari pinggiran sebagai coach lo, itu namanya pemain bego, pemain gak berguna. Bener gak? Kalau lo katanya sesuka itu yang namanya futsal, pada saat passing lo buruk, yang lo lakuin apa? Belajar. Lo bikin seolah-olah ya hari lo gak ada isinya kecuali passing. Gila, iya bener. Lo cari orang yang paling jago di passing untuk ngajarin lo. Sampai kemudian pada saat lo udah ngomongin passing, itu udah kayak natural aja buat lo. Sehingga kemudian orang nanya ke lo, Der, passing tuh gimana? Nah ini celakanya. Kita bahkan cuman ngomong pengen main futsal, tapi gak pernah datang ke lapangan futsal. Itu kita dengan pekerjaan sekarang tuh kayak gitu. Kita tuh cuman berandai-andai, kalau gue diterima di perusahaan ini, gue gak harus ngapa-ngapain, gue duduk tenang, nanti setelah 2 tahun gue jadi karyawan tetap, abis itu gue naik jadi manajer, terus nanti gue jadi bos. Enak ya. Ya. Akhirnya lo cuman merasa nasib lo, hidup lo ditentukan orang lain. Kenapa? Karena lo merasa harusnya lo di situ. Gila. Padahal ada jutaan tempat lain. Jutaan. Nggak percaya? Aldan, boleh nggak yang otomasi? Wah. Ini nampol banget sih materi. Ya. Otomasi yang kiri. Itu. Lo lihat ya. 23 juta pekerjaan dapat digantikan oleh proses otomasi. Tapi 27 sampai 46 juta bukan ribu, juta pekerjaan baru diciptakan. Tapi kalau lo gak punya referensi lebih daripada sekedar yang lo tahu, MAP, jadi pegawai negeri di Kemenko, gue gak mengatakan ini jelek, enggak. Tapi yang namanya opportunity jauh lebih luas dari itu. Oh, referensi. Lo gak lihat yang namanya kasih solusi nih ke kesempatan kerja. Lo gak lihat inisiatif yang namanya 360 ini sebagai kesempatan kerja. Kenapa lo gak datang bilang, gue mau untuk berkumpul sama para guru itu, gue jadi pesuruh selama 4 hari, kalau perlu seminggu, untuk nyiapin apa, gue gak tidur, gak apa-apa, yang penting gue ada di situ. Itunya kegigihan, itunya gak ada. Kita tuh cuma nonton. Problemnya kalau bicara pekerjaan, kita nonton. Sampai kemudian, aduh gue beruntung, beruntung ya dapat pekerjaan. Bukan gitu cara berpikirnya. Waduh, ini Gen Z milenial nih ketampar banget nih. Kan problemnya gini, nggak buka lapangan kerja. Gue nggak gue nggak menanyakan itu. Dan kalau lo selamanya mempermasalahkan tidak ada lowongan di sana, lo nggak ngapa-ngapain. Lo cuma jadi orang yang diceritain nasi goreng tapi nggak pernah ngerasain nasi goreng. Orang yang katanya suka futsal tapi nggak pernah pergi ke lapangan futsal. Dan orang yang selalu mempermasalahkan setiap problem kecil yang dialami. Bedanya good student sama bad student, tahu gak sih, Der? Apa tuh? Bad student itu ada satu problem kecil, dia besarkan dan dia mengatakan bukan gue di sini takdirnya, bukan ini passion gue. Kalau good student, dia bisa melokalisasi problemnya. Kalau penyiar dulu kan penyiar tuh kan bukan nggak monolitik atau monolitik ya. Penyiar, broadcasting, podcaster, itu kan kayak satu chunk gitu ya. Oh dia podcaster bagus. Oh beda-beda. Ada yang jagonya kayak si Derry yang ada di jurang-jurang gitu kan. Tapi kan ada yang paling basic. Paling basic apa? Nyaman ngobrol sama orang. Iya. Paham membahas situasi, membahas satu bahasan. Dan dalam waktu singkat dia bisa mengartikulasikan itu. Betul gak? Oke. Itu kan ada banyak layer kan. Tapi ada yang lo udah jago,
ada yang lu udah di situ, ada yang lu masih butuh dikerjakan. Good student itu secara spesifik dia bisa bilang gini, Der, gue tuh butuh bantuannya di bagian yang untuk munculin kontroversi, Der, supaya orang nggak di menit ketiga langsung hilang. Paham kan? Itu kan spesifik, Der. Dia nggak akan ngomong gini, kayak podcast bukan gue, Der. Lah, problem lo apa, bro? Ya, jadi buat yang tadi itu, gue tuh sedih, Der. Sedih di dua hal. Sedih di korporasinya yang masih gitu-gitu aja cara mencari kerjanya, dan merasa ngumpulin orang membuang. Maaf ya, ini waktu yang terbuang kayak misal orang itu duduk sejam. Yang terbuang bukan sejam loh, Der. Oh iya. Yang terbuang itu ada berapa banyak orang dikalikan 1 jam. Iya. Yang terbuang itu waktu 1000 orang. Kalau itu 3 jam, 3000 jam. Lo wasting their time, lo wasting your time. Begitu banyak cara lebih efektif. Buat individunya, ngapain juga lo masih mendaftar kerja yang modelnya seperti ini? Apa yang lo harapin dari situ? Iya, brand masa depan panjang. Tadi karena udah kan jelas ya. Brand, ya tadi mereka mindsetnya masih kayak begitu. Kesini kan karena brandnya ini kan kayaknya bakal panjang nih. Berarti kan gua nggak. Dan itu mungkin bisa betul, tapi ada cara lain. Kenapa lo mesti cari cara yang dimana 10.000 orang coba berusaha mendaftar? Kenapa nggak lo coba cara yang nggak terabas hutan aja dulu? Paham ya? Ya kalau ya memang mungkin mindset mereka tuh karena yang penting orang tua gue nanti bisa dapat nafkah gitu kali ya. Oh, itu baik. Gue nggak kan? mengecilkan itu. Niatan bekerja untuk membantu orang tua. Gue cuma mempermasalahkan cara lo yang masih konvensional. Pola pikir lo yang mengatakan bahwa yang namanya pekerjaan itu disuapin. Kalau nggak ada lowongan, lo berhenti. Nggak ada. Nggak ada. Maaf, Der, lo bikin ini ada nggak lo minta izin? Maaf, saya mau izin dulu sama Kominfo. Kasih solusi mau didirikan. Iya benar. Enggak. Ya, kenapa lo nggak minta izin? Dari awal juga pun gue nggak digaji. Kenapa lo mau? Kan bener kan? Iya, gue coba. Ya karena gue tahu bahwa ini ada titik cerahnya. Gue tahu bahwa ini kalau gue ngelakuin, kalau gue akan nggak tahu kalau ini gue nggak coba. Put yourself to work. Dekat rumah gue tinggal ada satu nasi uduk yang enak banget, Der, namanya Pok Salme. Dia konon udah jualan tuh 30 tahun, Der. Lo bisa ngelakuin satu hal, nasi uduk, tapi lo punya kemampuan sedemikian rupa menjadikan itu enak. Itu jauh lebih berharga daripada lo cuman sekedar cari kerja. Maaf ya. Lo bisa bikin satu hal aja lo jago, lo pegang itu jadi karya yang istimewa, lo hidup. Kenapa? Karena lo put yourself to work sesuai dengan predisposisi lo, Syakilo itu. Ya. Nah, kalau udah kayak begini kondisinya, mudah-mudahan sih bos-bos yang sekarang kasusnya kan kita lagi bahas kan adalah MAP dan lain sebagainya, dan tanpa mengurangi rasa hormat ya, kita disclaimer, nggak maksud gimana-gimana. Tapi mungkin gara-gara ada segelintir orang di dalamnya dan ngikutin template, tradisi, cara nyari kerja atau hiring atau pegawai kayak gini. Ya dong, kan kita nggak tahu juga, jangan-jangan mungkin bosnya nggak tahu perilaku karyawan atau calon karyawan di Indonesia. Nah, misalnya polanya ternyata mereka ganti. Mungkin nggak kayak gini lagi nih konsepnya, rame rombongan apa segala macam. Ya sudah, kita tinggal menunggu. Dengan menunggu itu, taunya sama-sama kayak nggak ketemu di tengah. Tadi bagus banget materinya Coach Rene. Dari elunya semangat, mindsetnya oke, ditata apa segala macam. Namun misal ada orang yang terima, dia gerak. Tapi kalau orang mungkin nggak tahu cara mulainya, nggak tahu cara kita ngegasnya dari mana, atau mungkin yang resisten. Aduh, gue tuh bukan gue banget tuh yang ngoceh, gue ke perusahaan tuh, belum lagi gue harus pelajarin yang namanya public speaking, belum lagi gue harus pelajarin yang namanya percaya diri, ya kan, presenting dan lain sebagainya. Itu kan macam-macam tuh. Dia diem. Terus perusahaan juga, iya benar tuh coach, kayak gini kan efektif juga ternyata ya. Dia juga diem, sama-sama diem kan. Lah, win-win gak nih? Dapat gak nih karyawannya? Itu yang dimaksud. Apakah memang ternyata Indonesia mundur beberapa tahun ke belakang dibanding sama Amerika? No, bahkan obrolan seperti ini, obrolan kita nih, Der, kalau kita lakukan 5 tahun lalu aja, orang bingung. Sekarang ada orang bingung, ada orang yang terima.
Ada orang yang bahkan sudah mulai melakukan dan bahkan sudah melakukan. Iya. Gue nih nggak berusaha meyakinkan perusahaan yang masih menggunakan cara ini. Gue tahu itu udah nggak mungkin, itu hopeless. Tapi yang gue coba lakukan dalam omongan ini, dan mudah-mudahan ini terekam menjadi niatan baik kita, insya Allah. Jadi ibadah baik kita. Gue ngomong sama orang-orang yang akan menjadi penerusnya. Bahwa ada cara yang lebih manusiawi, ada cara yang lebih efektif, ada cara yang lebih cost efektif. Gue gak berusaha mengubah perspektif para direksi yang sudah terbiasa cara ini, atau para personalia yang masih merasa satu-satunya cara seperti ini. Karena gue tahu dia gak mau berubah. Gue juga gak mau meluangkan lebih banyak waktu selain daripada ngomong di podcast ini untuk meyakinkan mereka. Apakah mereka mau atau enggak, tuh problem mereka. Tapi gue percaya, apalagi di channel yang insya Allah tambah berkah, tambah besar ini. Amin, amin. Gue ngomong sama lo yang bakal suatu saat nanti mimpin organisasi, baik itu organisasi orang atau organisasi lo sendiri. Empati. Ingat cara lo. Cari orang terbaik itu dengan memberikan yang terbaik, bukan sebaliknya. Ya, itu. Jadi gue ngomong sama generasi yang itu, dan gue optimis. Kenapa? Karena semakin baik. Nah, Coach Rene optimis. Kalau gue udah dapat bukti konkretnya bahwa Aldan mungkin bisa cerita kenapa Aldan sampai sekarang masih di sini. Sama lah ya, Dimas juga. Aldan tapi yang belum nikah itu kan sejak kita masih di tempat yang sebelumnya sampai sekarang. Iya betul. Yang masih belum nikah kan? Masih belum nikah, nggak bisa bawa motor. Iya betul. Jadi makanya mungkin tapi orang-orang bisa diandalkan kan, dan ingin mencari. Bisa diandalkan. Biasa tuh kayak gitu-gitu tuh perempuan muslim kan. Iya betul. Perempuan ya. Perempuan. Oke. Muslim. Perempuan muslim. Okay. Muslimah dong. Perempuan nggak bisa, bukan ya, muslim. Gila, gue hampir kejebak sama dia. Memang badannya Aldan serak-serak gitu. Idolanya ya para muslimah. Gitu. Nah, kenapa gue tadi singgung itu? Nanti Dimas ada caranya lagi. Maksudnya gini, gue pas banget keinget tadi Coach Rene bilang dengan kooperatif sebuah calon karyawan apa segala macam gitu ya. Dan kenapa juga di sini Aldan, Dimas gitu kan? Bukan berarti mereka keduanya gara-gara ada di ruangan ini terus akhirnya saya mencoba untuk mengambil hati apresiasi ke mereka. Itu juga nggak apa-apa, bener. Ya, nggak apa-apa sih. Mereka jadi tambah tinggi betul. 2 cm. Nah itu. Sebenarnya tujuan itu memang kalau dia menyadari berarti kan jangan buru-buru minta naik gaji. Ya, jadi gini. Aldan mungkin bisa cerita gimana awal mula waktu itu. Ya kali-kali in frame lah, kan lagi nyari jodoh juga kan. Cocok. Iya, maksudnya nanti akan terjawab. Coach Rene bisa menganalisa deh. Saya nggak mau ngomong hasil akhirnya atau solusinya. Suka nih gue, suka. Ya. Kenapa emang? Ya makanya waktu itu mungkin bisa cerita proses dari awal, nggak usah banyak-banyak stepnya, sampai akhirnya kok Aldan masih dibutuhkan di perusahaan ini. Nanti kita lihat growth-nya bener nggak. Pola itu kalau misalkan masih dipakai, mekanismenya, metodenya, ya ternyata berarti membuktikan bahwa dia masih ada di sini gitu ya. Coba deh, waktu itu Aldan ketemu saya di mana? Pertama kali yang berani nyamperin gue lah, Coach. Nyamperin tuh Aldan. Aldan. Oh. Coba ngomong dong sini dimana? Dong. Nih. Kali-kali kan belum ada gimmick-gimmick in frame orang-orang di balik layar yang mana lah kita sekarang harus lihat hidupnya lah. yang kerjaannya udah diinvest sama Corbuzier terus minta liburan-liburan healing-healing kan. Nah, maksudnya itu yang harus dijaga tuh. Kalau udah kayak gitu langsung nggak berguna sama sekali. Pak 16, 17, 18 kita ke puncak yuk. Udah berani begitu gitu ya, Masya Allah ya. Coba sini lo masuk sini, jangan nyenggol. Ini kamera baru dari duitnya dari Corbuzier nih. Masya Allah. Gimana udah ceritain? Ya, nanti Coach Rene bisa menganalisa. Gimana Dan? Ini gimana apanya? Gimana lo pertama tuh dulu gimana? Lo lihat ada lowongan besar gitu atau gimana? Ya kan memang ngikutin Pak Dery dari awal kan. Memang udah buka nggak? Kasih solusi lagi buka lowongan nggak? Iya. Buka apa nggak sih kita? Tapi dari Pak Dery sebelum dibuka. Ini inget banget sebelum kita hiring secara resmi, nggak ada gimana-gimana. Gua ke sebuah tempat, ada coffee shopnya, ada tempat training campnya gitu. Mungkin bisa diceritain. Terus? Jadi dulu emang suka ngikutin Pak Dery kan, karena kontroversinya Pak Dery. Terus ngeliat langsung Pak Dery gitu, terus langsung ngeliat lagi latihan di Mikael, langsung saya hi lah gitu kan. Udah habis itu Mikael tuh apa? Mikael tuh tempat training Muay Thai, gitu, training Muay Thai. Intinya Pak Dery lagi latihan, terus karena suka lihat Pak Dery di Instagram, terus lihat langsung ya. Bang Dery dulu masih Bang kan, belum Pak. Yaudah akhirnya langsung saya hi. Terus karena ikutin terus di Instagram dan lihat Instastory,
buka lowongan kasih solusi dan udah ngikutin itu kasih solusi tuh, udah lihat oh pengen join nih kerja di sini gitu. Sebelumnya di perusahaan sebelumnya saya lihat tuh kayak gitu-gitu aja, terus saya lihat kasih solusi. Nggak dikat nggak kan? Enggak ada. Perusahaan sebelumnya gitu-gitu aja tuh perusahaan apa tuh? Nggak usah risau. Oh iya gitu. Oke, terus Nyamperin. Takut. Nyamperin kan? ya saya nyamperin ke Pak Dery waktu itu cuman ya saya hai karena memang lihat sosoknya aja, karena kan sering lihatnya cuma lewat Instagram doang gitu. Terus lihat sosoknya kayak ya fans-fansnya Coach Rene lah kan, langsung ngomong ke Coach Rene kan di restoran gitu-gitu. Terus buka lowongan, saya apply, udah alhamdulillah kesini gitu. Nah, itu ada ditutupin dikit lah sama Aldan, kayak mungkin takutnya di Jumawa. Tadi dulu Dan, sini dulu Dan, tadi dulu. Gue lagi makan mie Aceh lah di restoran apa namanya? Bawah tuh coffee shopnya Bang Zul tuh apa namanya? Kopi Bian. Makan terus tiba-tiba nyamperin, Assalamualaikum Bang. Oh. Akhirnya dicoba kayak waktu itu nggak tahu lah, dan lupa apa sengaja nggak mau riak gitu ya. Intinya yang ngikutin dia cerita, ya udah ngefollow udah gini apa segala macamnya. Cuma ada dikit-dikit dia nanya kayak antusias bagaimana ngonten, bagaimana gitu-gitulah. Gitu-gitulah pokoknya seputar sosial media. Ini orang kooperatif banget. Oke, terus tiba-tiba baru dia ngomong kayak mau ngelamar atau mau apa? Gitulah, mau kerja apa segala macamnya. Oke, udah. Hilang kan? Lama kita buka baru tuh. Pas buka baru dia ngirim email dengan beberapa portofolio plus dikasih challenge apa gimana dari tim kita, ya kan ya? Bikin video. Dia bikin video dengan struktur yang memang kebetulan memang pas sekali gue ngasih materi tentang how to make a good video lah untuk advertising apa segala macam. Jadi dia berdasarkan struktur tuh, ada headline-nya, ada problemnya, ada solution-nya, ada call to action. Jadi bukan ketahuan lah ini video-video yang fatwa pernah gue berikan gitu lah, kasarnya gitu. Jadi kan di sini ngeliat bahwa kayak oh nih videonya berarti mungkin ya nih, dan nih husnuzon saya cari tahu dulu nih orang gimana. Sebenarnya gimana sih kalau kebutuhan bikin video yang ini. Sampai ada waktu itu ceng-cengan sama anak-anak kantor. Gimana waktu itu kan? Ceng-cengan Dimas. Call to action-nya. Ya gimana Cak, nggak usah malu lah. Gimana? Jadi dia kasih, sebenarnya call to action-nya udah bener. Cuma karena kayaknya terkesan ini belum pede gitu. Gimana ujungnya? Nggak, ujungnya gimana ujungnya? Ya kan dia bikin video kan, bikin video untuk kayak video advertising ala-ala dia kerja dikasih solusi ceritanya ya. Terus gimana ujungnya? Foto kan jatuh. Foto kelanjutannya hire Aldan Ernest dulu ya. Asik. Jadi dia bikin video tentang kasih solusi ya? Iya, tentang pokoknya dia bikin video tentang kasih solusi. Jualan apa waktu itu ceritanya? Waktu itu masih aplikasi. Oh, aplikasi. Jadi kita waktu itu sempat ada aplikasi, dia bikin video jualan aplikasi kasih solusi. Jadi soalnya dia tuh jadi tim kreator, tim produksi dan tim apa ya? Ya marketingnya lah, digital marketingnya kita. Iya. Iya kan? Ujung-ujungnya mau tahu kelanjutannya, hire Aldan Ernest dulu. Disuruh kita nge-hire dia. Jadi karena kan HRD kita nih. Pinter. Kan? Pinter. Itu. Tapi gini, Dan apa yang menggerak? Lu ngebayang gak sih? Coba kita refleksi sedikit ya kawan-kawan yang juga ikutan di obrolan ini. Sini. Pasti ada yang menggerakkan lo untuk milihnya kasih solusi, walaupun waktu itu ada opsi-opsi lain kan? Iya. Ada yang menggerakkan lo dan Dery untuk ketemu, betul kan? Ada yang menggerakkan lo untuk punya keberanian walaupun ada peluang ditolak untuk menyapa duluan. Ada ilmu-ilmu yang lo dapat dalam proses yang menuju ke merespon ajakan dari challenge dari kasih solusi itu yang membuat lo bisa melakukan itu, betul nggak? Ya. Apa yang ada di Aldan dan lo tuh kan ada di mana-mana, ada di semuanya. Cuman yang membedakan tau nggak apa? Apa tuh? Yang membedakan adalah keputusan untuk mencoba. Iya itu. Meminta kepada ilahi, betul nggak? Pasti ada, kalaupun bukan Aldan yang berdoa, ada doa orang tuanya, ibunya, bapaknya Aldan, atau orang-orang yang sayang sama Aldan. Karena gini,
itu nggak bisa diorkestrasi. Kita sekarang refleksi ke belakang mudah ceritanya. Tapi ngebayang nggak dari hari itu kenapa ada di situ? Iya. Betul nggak? Iya, betul. Aldan saat itu juga lagi ada di situ. Kan bukan karena Aldan udah ngikutin, semoga bukan karena Aldan udah ngikutin sejak dari keluar dari rumah gitu kan. Itu mulai itu Agak spooky. ngeri ya. Itu spooky Agak ya. ngeri ya. Itu rada spooky sih. Gue nggak ngomongnya kayak gitu ya. Iya. Tapi poin gue gini, ada Allah yang menggerakkan kita semua. Jadi maksud gue gini, kenapa lo masih cuman mendayagunakan cara pikir lo yang selama ini? Kenapa lo cuman mengandalkan apa yang lo pikir lo tahu tentang pekerjaan? Karena yang tersedia jauh lebih luas dari itu. Cuman yang dibutuhkan itu adalah kesiapan lo bahwa melihat bahwa Allah itu gak terbatas. Bahwa sudah dibuat, sudah disetting. Tapi lo mau nyoba gak? Dan lo yang paling penting mengalahkan ini nih, mengalahkan ego marah momogi. Ya kan, aduh ntar gue gak dianggap, aduh ntar gue gagal. Betul kan? Pasti ada itu terlintas di pikiran. Nanti kalau ditolak gimana? Ntar kalau mereka benci gue gimana? Apalagi yang kontroversial, yang kalau mau hire Aldan dulu. Gue yakin paling gak dia mikirnya, gue yakin lebih dari hitungan menit. Gue rasa sejam lebih. Jam-jaman lo mikir, ntar malah gue gak disuka, malah itu tuh. Tapi akhirnya dia putuskan untuk melakukan itu. Kenapa? Dasarnya niatnya baik. Bukan untuk mengejek, bukan untuk merendahkan, tapi ingin membuat diri jadi berbeda. Seth Godin dengan purple cow-nya itu, karena dia bukan berasal dari orang yang beragama kan, yang dia kedepankan kreativitas. Tapi kita sebagai muslim, kita udah tahu bahwa kita punya Allah yang maha kreatif. Ngerti gak? Jadi gini, hidup lo bakal kayak gimana tuh cuman sejauh kemampuan imajinasi lo dan kegigihan lo untuk mengejar itu. Dan jangan biarkan diri lo, maaf ya, lagi-lagi gue ngeliat ini sedih ya. Ya kayak maaf banget gue harus ngomong ini, kayak pejagalan, tau gak? Gini, kalau lo nanya orang kerja ya, dan temen lo ya, lo nanya, gimana kerjaan? Rata-rata jawabannya gimana sih? Baik. Betul gak sih? Iya. Bener gak? Ya gitulah. Iya kan? Ya gitu-gitu aja lah. Alhamdulillah lah. Iya. Lo tuh gak baik-baik aja. Kita tuh gak baik-baik aja. Kalau lo gak punya, apa bahasanya, dari eagerness, gairah ke hasrat atau desire. Aduh, gue pengen banget. Ya ada sih momen-momen, gak mungkin ya kita begitu terus. Ada hari yang, aduh gue capek banget, gue pengen di rumah aja kita. Atau aduh ini susah banget. Aduh dia yang itu gagal lagi. Itu pasti ada. Tapi mayoritas yang kita inginkan adalah memberikan yang terbaik. Nah kalau itu ada, baik kok, baik. Put yourself to work sebagaimana Aldan. Tuh, makasih loh Dan. Thank you banget tuh. Tapi gimana? Kakak sehat? Masih eksis? Kakak siapa? Kan gak ada kakak. Oh, adanya Marcel kan? Oh, enggak. Tyson siapa? Oh. Nah, si kecil dia. Dari itu emang dia adanya Mike Tyson gitu, lihat mukanya. cocok sih, benar. Oh, maaf. Saya pikir adanya Marcel. Dan gini. Dan ada cerita Dimas, nanti sesi lainnya kita akan naikkan. Tapi belum tuntas dong dengan Aldan. Oh iya. Nanti next Dimas. Ada misi tersembunyi bahwa siapa tahu memang kegiatan ini munculnya Aldan in frame. Ya, Coach kasih solusi udah berapa lama? Hampir 2 tahun ya. Dan hampir Aldan nggak pernah muncul in frame, cuma disebut aja, ada suaranya aja. Itu makanya pas digenap di 2 tahun. Tadi Bisa kaki siapa yang nendang saya biar call to action, bener gak sih? Call to action untuk muslimah-muslimah di luar sana. Ya, yang merasa bahwa jodohnya baru muncul di in frame tadi. Ya, Anda bisa melakukan sesuatu. Sebentar, tapi harus tahu konsekuensinya. Kenapa? Ya maaf ya, ukti. Anti ini harus paham kalau anti ingin menjadi setengah agamanya Aldan agar terlengkapi gitu ya. Anti bisa bawa motor. Enggak, soalnya Anti harus siap. Aldan duduk di belakang, Anti di depan. Dan kan karena udah muhrim ya. Terus duduknya gini. Udah. Aduh. Iya kayak. Tapi Aldan semangat. Kemana-mana naik ini ya? Motor ya? Enggak ya? Naik angkot masih? Cocok. Tadi dia naik angkot loh. Enggak apa-apa, bagus lah deh. Jawabannya keren banget.
Keren banget, ini Apa? gue suka deh. Apa? Kan biasa orang kalau kenapa lo naik angkot gitu kan? Ya, yang ngirit misalnya gitu kan. Dia enggak. Kenapa dan kok naik angkot? Waktu pertama kali interview kan, akhirnya udah lama, dia beberapa minggu gitu kan dikasih solusi. Emang bener naik angkot ya? Saya ngeliat tadi di depan, di bawah. Iya Pak, naik angkot. Kenapa sih? Alasannya 2 Pak. 1, dia beranikan diri untuk saya nggak bisa naik motor. Terus 2, Tahu keterbatasan. iya kan keterbatasan. Takutnya kan orang kan salah satu biasanya template di sebuah perusahaan kalau we are hiring. Apa coba paling bawah? Bisa bisa apa? Istilahnya yang ada kendaraan Mobile. bukan SIM C, bisa berkendara motor dalam kurung diutamakan. Tahu gak sih kayak gitu-gitu kan? Dia waktu pas lagi interview nggak malu untuk ngomong kayak saya nggak bisa naik motor Pak. Takutnya kan berpikir bahwa perusahaan yang memang dia harus sales call, canvassing apa segala macam kan, takutnya dia nggak kepilih. Ya kalau udah gue nyebut kayak gini, ntar yang ada gue kelihatan, ya kan? Dia akuin di depan. Apalagi posisinya jelas kenapa dia begitu kan? Iya, dia bilang di depan saya nggak bisa bawa motor Pak. Wah, kayak gini kan daripada dia harus ngeles sana sini. Yang kedua jawabannya, Apa? ternyata saya betul-betul merasakan hasil sarana prasarana yang dibangun sama gubernur saat ini Pak. Gubernurnya siapa supaya clear? Pak Anies Baswedan. Oh oke, supaya clear aja ya Dan ya. Iya Supaya waktu itu clear kan aja. memang Pak Anies. Iya, supaya clear. 2020 akhir apa 2021 ya? 2021 ya kita ya? Tapi saya dari zaman Ahok sih udah naik. Oh, Iya. Pak Ahok. Iya kan. 2021 saya suka sarana prasarana transportasi di sekarang Jakarta udah lebih simpel Pak. Jadi kenapa harus malu? Gitu. Jaklingko banget dia sama apa lagi? Iya, TJ. Transjakarta. Oh, keren. Pas juga nih kita bisa undang kawan-kawan dari Transjakarta Iya ya. dong, Chief ayo on dong. ya nanti kita Ayo undang. dong, ayo dong ya. Nah, kita coba undang. Transjakarta komisaris dulu siapa Pak Sudirman Said kan? Pak Dirman sempat jadi komisaris utamanya. Komut iya komisaris utamanya bener. Kita bisa undang CEO-nya namanya Pak Welfizon. Mau dong, Ya. mau dong. Ya, Ntar kita coba Yuza Welfizon, nanti kita undang, keren orangnya. Kita Bagus. undang tuh, maksudnya Aldan mesti yang ada di sini berarti. nggak apa-apa. Nggak, maksudnya gue gini, ini kan nyambung ya sama walk-in interview. Mereka-mereka ini kan pasti kan ya sebagian datang ada yang bawa motor, ada juga bawa transportasi. Apalagi dengan walk-in interview yang katanya hire besar-besaran. Kan daripada ntar, ini kan artinya kan gini deh, anggaplah sekarang misalnya semua pengguna mobil sama motor. Oke lah motor lebih banyak, 60% motor, 40% mobil, misal. Terus buka gede-gedean. Berarti kan akan penambahan kemacetan baru kan. Iya betul. Yang tadinya maaf ya, kalian misalnya yang tadi hadir di sini kan menganggur ya, kalian berarti nggak kemana-mana, paling kan nganterin motor lo dipakai buat nganter emak ke pasar. Betul. Dengan ada kayak gini kan pasti kan ada penambahan motor. Maksud gue gini coach, dengan adanya seperti ini, dengan pola yang tadi siapa tahu bisa terorganisir dengan Akomodasi. baik, terakomodasi dengan baik kalau transportasi juga terdukung gitu loh. Betul. Dan mendukung. Itu sih maksud gue. Kita coba undang. Di samping juga dari pembahasan ini menurut gue yang kita bisa coba angkat adalah kita bedah Gen Z juga deh. Nah, Iya kan? Karena banyak sekali pertanyaan soal ini ya. Kawan-kawan yang kelahiran di atas 1999 pertengahan 1990 ya 1999 ke atas itu udah masuk Gen Z. Ya. Wah tau gitu gue pesan sama nyokap gue ya, jangan buru-buru dilahirin saat itu ya. 90, gue 89 lagi, nanggung banget. 90 emang udah gini. 99. Satu dekade. Enggak, dari- kadang-kadang 89. Maaf. Satu dekade dari. Nggak usah dijelasin satu dekade, Lo tuh 10 sebenarnya tahunnya. Border sih antara lu udah kolonial tuh udah. Enggak, gue milenial akhir. Gila, mesti ditekenin biar. Sekarang jawabannya gitu, gue Gen Z awal, gue milenial akhir. Udah Gen Z aja gitu ya. Iya, atau nggak milenial aja. Boleh nanti kita Ya, bahas tuh. boleh ya. Tentang Tapi- fenomenal karir ya. Tapi ya bener-bener ya, lo pelajarin kenapa lo mau daftar di situ dan jangan cuman gue butuh duit yaitu untuk menafkah dan segala macam, boleh aja tapi punya greget itu loh yang tadi gue bilang ya, put yourself to work. Gitu. Dan Gen Z sebenarnya cocok. Dimas kan tadi ada Aldan nih. Dimas umur berapa Dim? 22 ya? 23. 23 Gen Z kan? Banget. Nah 23 Gen Z. Ada satu kisah di balik yang memang kebetulan juga lagi mencari juga. Ya kan, kalau tadi Aldan nggak bisa bawa motor, Dimas nggak bisa bawa traktor ya? Nggak. Lah emang bener kan? Bisa bawa traktor nggak?
Salahnya di mana? Ya udah. Kamu tuh tambah lucu ya Nggak, lama-lama ya. Ya, hidupmu udah berkelegaan jadi lebih lucu kayaknya. Ya, bagus sekali. Yang kemarin gue mikirin cash flow, gaji aja. Ya kalau Derry tidak memulai dulu ya, mulai berusaha, mulai bikin yang namanya Kasih Solusi, nggak mungkin dia ada di sini. Dan insya Allah kita doakan ini menjadi pembuka jalan untuk rezeki-rezeki yang lebih banyak, betul nggak? Keberkahan yang lebih melimpah, apa? Iya kan? Apalagi? Ya kan, untuk semua kebaikan-kebaikan yang nanti akan datang untuk Derry, apalagi? Udah. Amin. Gimana gak gue cerah dan makin fresh, otak gue jadi makin cair. Kemarin Dedi belum masuk kan gue gak gajian. Coach Kasih Solusi.